Pada Ibu Eli dipersilakan. Assalamualaikum Bu Eli. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Saya adalah orang tua murid dari dua putri, yang satu umur 14 tahun dan 12 tahun. Saat ini anak-anak bersekolah di pesantren Al-Azhar yang jadi kurikulumnya itu terbagi dua antara agama dan umum seperti itu. Dan bagaimana trik dan kiat, karena saya sebagai orang tua menginginkan anak ini menjadi tahfiz Quran. Akan tetapi yang si kecil itu mengikuti jejak si kakak. Begitu yang tidak mau untuk melanjutkan sekolah di pesantren dan hanya mau melanjutkan di boarding ya, tidak mau melanjutkan di sekolah yang sebelumnya. Seperti itu. Bagaimana saya ingin menanyakan bagaimana triknya supaya saya terus berusaha juga berusaha berdoa dan membujuk mereka agar mengikuti keinginan saya. Ya, seperti itu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Nggak harus anak-anak kita di pesantren. Nggak harus. Cuma bagaimana anak-anak itu tetap menghafal Al-Quran. Walaupun tadi dikatakan dia nggak mau ikut boarding. Dia mau sekolahnya aja terus pulang ke rumah. Ya kita yang mengkondisikan di rumah. Nggak ada masalah. Dengan cara apa? Kita menyampaikan kepada anak-anak kita sesuatu yang mulia ini. Yaitu Al-Quranul Karim. Sesuatu yang dapat mengangkat derajat mereka. Jadi apa yang tadi kita bahas tentang keutamaan Al-Quranul Karim, mungkin seorang ibu dapat menyampaikannya kepada anak dalam bentuk cerita. Dalam bentuk yang memotivasi dia untuk meraih sesuatu yang paling indah di muka bumi ini. Memang masalahnya, tadi sempat disinggung, para penghafal Al-Quran itu, atau para guru-guru yang mengajarkan Quran itu, kurang mendapatkan perhatian. Tidak seperti yang ilmu-ilmu lain. Bagaimana ketika di Indonesia umpamanya ada satu penghafal Quran, Chili, itu penghargaan buat dia berbeda dengan penghargaan bagi orang yang mendapatkan sesuatu yang urusan dunia. Sehingga ya anak-anak itu melihat kok kayak gitu. Aku lebih baik yang umum gitu. Maka dia ikut olimpiade matematika, ikut olimpiade ini dan itu. Semangat dia karena dia tahu orang-orangnya dihargain gitu. Nah, bagaimana sekarang kita menumbuhkan kepada anak-anak kita bahwasanya mereka sebenarnya adalah orang yang terbaik. Yang kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Jadi terus dimotivasi, kemudian dikasih contoh nyata. Lihat fulana umpamanya. Jadi nggak bertentangan menghafal Al-Quran. Engkau nanti menjadi dokter, tapi dokter yang menghafal Al-Quranul Karim ya. Untuk menjadi apa, tapi juga menghafal Al-Quranul Karim. Dan ini sesuatu yang indah jamaah. Karena ya Islam ini tidak membeda-bedakan antara dunia dan akhirat. Dalam artian keduanya itu harus seimbang. Kita hidup di dunia, ya nggak lupa dengan bagian kita di dunia. Tapi ada sesuatu yang lebih baik dan lebih kekal, yaitu akhirat. Mungkin dari sisi itu ya. Ibu membujuk anak-anaknya dengan memberikan contoh kepada mereka. Ya sekali lagi ya. Orang tua itu hanya bisa berusaha, hidayah di tangan Allah SWT. Sekali-kali diajak ke tempat-tempat para penghafal Quran ya, agar dia ya ngelihat tuh lihat bagaimana tuh orang yang hafal mamanya 10 juz, gimana derajatnya dia di surga Allah Azza wa Jalla. Yang itu hafal 30 juz umpamanya. Dan ternyata dia dokter juga. Subhanallah. Mungkin dengan cara seperti itu mudah-mudahan anak-anak termotivasi ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.